kita langsung mulai saja. Tapi yang pertama kalian buka dulu VirtualBox-nya. Jika belum ada di laptop atau komputernya, bisa kalian download dan install terlebih dahulu. Untuk file downloadnya ada di Google. Dan selanjutnya kalian persiapkan terlebih dahulu file sistem operasi Windows Server-nya. Kalian bisa cari di Google, dan ini kita sudah menyiapkan. Lalu kita klik New, lalu klik Windows Server. Kita menggunakan Windows Server 2019. Ininya biarkan saja, tipenya Microsoft Windows, dan versinya kita pilih yang Windows 2019. Lalu klik Next, Next, Next lagi, dan Finish. Untuk settingan audionya kita off-kan, lalu klik OK, dan kita klik Start untuk proses penginstalan sistem operasi Windows Server 2019 di VirtualBox. Nah, kita disuruh untuk memilih file ISO-nya. Klik OK. Kalian cari file ISO yang sudah kalian siapkan. Nah, kita pilih yang ini, klik Open, lalu klik di bagian ini. Nah, proses penginstalan sedang berlangsung. Kita tunggu saja hingga proses penginstalan selesai. Kita pilih yang ini, kita biarkan saja begini, lalu klik Next dan Install. Nah, lalu kita pilih yang bagian Windows Server standar, klik Next, lalu bagian ini kita centang, lalu klik Next, dan untuk yang bagian ini kita pilih Custom, lalu Next saja. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Oke, kita diminta untuk membuat password. Buat saja passwordnya bebas, yang penting jangan lupa untuk passwordnya. Lalu kita klik Finish. Sekarang kita berhasil menginstal sistem operasi Windows Server. Dan untuk membukanya, kita perlu menekan Ctrl Alt Delete untuk membuka sistem operasi ini. Kita masuk ke Input, Keyboard, lalu pilih yang Insert, Ctrl Alt Delete. Klik saja. Lalu kita langsung diarahkan untuk memasukkan password yang sudah tadi kita buat. Dan inilah tampilan sistem operasi Windows Server. Selanjutnya kita masuk ke Server Manager ini. Lalu kita install web server IIS. Kita masuk ke Add Roles and Future, lalu klik Next, 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 lalu kita pilih yang namanya Web Server IIS. Sudah install, kebetulan saya sudah menginstalnya. Klik saja, terus kita install juga DNS servernya. Role and Future lagi, lalu klik Next, klik Next, klik Next, lalu pilih yang DNS server, dan ini juga sudah diinstal. Kalian bisa langsung klik Next dan install, nanti juga akan berhasil, mudah kok. Close saja. Lalu langkah selanjutnya kita akan masuk ke web server
konfigurasi IIS. Kita masuk ke menu Tools, lalu kita cari yang namanya IIS, lalu pilih ini, dan inilah tampilan konfigurasi web server IIS. Web server ini sudah ada default websitenya. Coba kita akses, kita klik ini, lalu klik browser yang ini. Dan inilah tampilan web server IIS secara defaultnya. Kita akan mengatur IP address web server agar bisa diakses lewat IP. Bagaimana caranya? Kita minimize. Kita masuk ke setting, lalu pilih network dan internet. Lalu kita pilih change adapter option, lalu kita pilih Ethernet, ke properties, lalu pilih yang internet protokol versi 4, double klik. Nah, di sini saya sudah mengisi IP address-nya. Jika belum, ini akan otomatis belum disetting, dan kalian setting. Untuk IP address-nya 192.168.10.20. Untuk subnetmask-nya akan otomatis terisi. Default gateway-nya biarkan kosongkan. Lalu DNS servernya diisi sama dengan IP address. Jika sudah, klik OK. Oke. Lalu kita cek lagi ke browser kita. Ini localhost ya, tadi kita buat lagi. Nah, lalu kita pakai IP address untuk mengaksesnya. 10.20. Dan apa yang terjadi? Yes, kita sudah berhasil mengakses dengan IP address. Nah, sekarang kita coba buat website baru dari web server IIS. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke menu sheet. Ini ada beberapa website yang baru saya tambahkan. Kita buat saja baru lagi. Klik sheet, lalu klik kanan dan add website. Nah, kita namai kelompok 3. Physical path-nya kita pilih untuk penyimpanan foldernya. Kita pilih local disk C, lalu simpan di inetbook. Lalu di sini kalian pilih make new folder. Kita namai sama dengan sheet name kelompok 3. Lalu klik OK. Dan berhasil. Lalu ini tipenya HTTP, ini biarkan saja. Lalu portnya ini biarkan kosongkan dulu. Lalu klik OK. Yes. Kita coba isian websitenya mau seperti apa. Klik File Explorer. Kita ke folder yang tadi. Lihat, ini file masih kosong.
kalau kita akses nantinya nggak ada isi kontennya. Kita isi dulu dengan HTML sederhana. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan file HTML-nya. Kita copy paste saja biar cepat. Lalu kita simpan di sini. Kita pastekan. Baik, jika sudah, close-kan saja. Nah, kita akan memberi alamat domain untuk website kita biar bisa diakses di sisi server maupun klien. Kita masuk ke DNS, ke Tools, lalu pilih DNS. Nah, kita tambahkan di Forward Lookup Zones. Klik New Zone, klik Next, lalu kita ketikkan kelompok3.com, klik Next, dan Finish. Lalu kita beri host dulu di website kelompok3.com, klik kanan, New Host, nama hostnya www, lalu IP address-nya kita samakan dengan yang sudah kita buat tadi, 192.168.10.20. Add host, lalu OK dan done. Baik, nama domain kita sudah dibuat, kita minimize saja. Oke, kita akan coba mengedit lagi di bagian IES-nya. Kita klik kelompok 3, klik kanan, edit bindings, klik ini, dan edit. Kita beri nama hostnya sesuai dengan nama domain di DNS. www.kelompok3.com. IP address-nya kita pilih yang ini, yang sudah kita buat. Lalu portnya biarkan saja, lalu klik OK, close. Kita restart, lalu start. Nah, di sini sudah ada pembaharuan. Nah, kita coba browser apakah berhasil. Klik. Dan berhasil. Sesuai nama domain kita www.kelompok3.com. Ini untuk di sisi server. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengakses di sisi klien? Nah, sebelum itu kita harus mengsetting alamat IP di klien. Kita masuk ke Windows Client, Control Panel, lalu pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center, lalu change adapter setting. Nah, lalu pilih yang VirtualBox host only. Klik kanan, lalu properties, lalu pilih Internet Protocol versi 4. Nah, ini saya juga sudah men-setting. Apabila belum, ini akan kosong terlebih dahulu. Pilih yang use the following IP address, lalu
isi dengan IP 192.168.10.30. Untuk subnetmasknya biarkan otomatis saja, default gateway-nya kosongkan, dan untuk DNS servernya 192.168.10.20. Lalu klik OK. Dan kita juga perlu men-setting di VirtualBox-nya. Pilih setting, lalu ke network, pilih yang host only adapter. Ini saya juga udah diubah tadi. Jika belum, kalian ubah saja ke host only adapter. Jika sudah, klik OK. Nah, kita coba akses di sisi klien dengan domain alamat www.kelompok3.com. Dan apa yang terjadi? Berhasil. Oke, jadi kita bisa mengakses di sisi klien dan di sisi server juga. Dan ini untuk domainnya masih HTTP ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengakses lewat HTTPS agar lebih aman? Nah, kita coba masuk ke web server IIS lagi. Nah, kita klik yang kelompok 3. Sebelumnya kita harus membuat dulu SSL sertifikatnya agar si klien bisa mengakses lewat HTTP atau HTTPS. Kita masuk ke bagian ini, lalu pilih server sertifikat. Dan ini saya sudah membuat juga, kita bikin baru saja. Pilih create self signed certificate, lalu ketikkan kelompok 3 sertifikat. Ini pilih personal saja. Oke, kita okekan saja. Nah, ini sertifikat sudah dibuat. Lalu kita pilih yang kelompok 3, edit bindings, lalu pilih add. Nah, kita ubah tipenya ke HTTPS, lalu IP address-nya kita pilih yang ini, lalu portnya akan otomatis terisi, lalu hostname-nya kita isi dengan kelompok3.com. Lalu SSL sertifikatnya kita pilih yang tadi yang sudah dibuat baru. Klik ini, lalu OK. Yes. Lalu close. Dan ini terlihat langsung ada pembaruan bahwa sudah berhasil membuat website HTTPS. Kita coba browser di sisi klien. Kita coba klik HTTPS kelompok3.com. Kita tunggu. Kenapa lama ya? Harusnya cepat. Kita coba cross check dulu, takut ada yang typo. Oh ya, ternyata typo. Maaf. Kita edit, harusnya ini kelompok 3, ini 3-nya tidak keisi. Kita edit.
kita samakan dengan yang HTTP. Lalu klik OK, close, lalu restart. Nah, sudah ya kelompok 3. Lalu kita browser lagi. Dan berhasil. Kita sekarang sudah bisa mengakses lewat dengan HTTPS. Tuh, ya, kita bisa mengakses secara HTTPS. Dan bagaimana untuk di sisi klien, kita coba akses juga. Kita akses lewat HTTPS /www kelompok 3.com. Dan apa yang terjadi? Oke, advance, continue to www kelompok 3, dan berhasil. Baik, sekian untuk konfigurasi dan instalasi web server IIS dan DNS. Terima kasih.